Kemenko PMK bersama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menggelar diskusi nasional bertajuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditinjau dari perspektif negara dan Islam. Dalam diskusi kali ini membahas mengenai pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap kaum perempuan. Pembahasan mengacu pada hak-hak warga negara dalam perlindungan, terutama yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa narasumber hadir, diantaranya Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Muhair Pakana, staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Gofur Darmaputra, serta beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kegiatan ini kerjasama dengan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Ini didasarkan karena saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti kita ketahui ditarik dari Prolegnas 2020. Nah, terjadi adanya keresahan dalam masyarakat karena RUU ini dianggap sangat krusial bagi untuk perlindungan korban kekerasan seksual, terutama buat perempuan dan anak. Karena memang RUU ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Korban-korban yang sudah ada di masyarakat itu sangat banyak. Banyak pula di antara mereka yang tidak bisa mengakses keadilan, akhirnya mengakhirinya dengan bunuh diri. Nah, kami semua prihatin terhadap situasi bangsa seperti ini, dan kerjasama ini merupakan kerjasama jangka panjang. Ini baru diskusi yang pertama, selanjutnya nanti akan ada diskusi kedua, karena kita sama-sama merasa punya tanggung jawab. Bagaimana perempuan dan korban yang selama ini menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan oleh negara. Sementara itu, menurut Rektor ITB AD Jakarta Muhair Pakana, pembahasan RUU PKS menurutnya sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Selain itu, atas dasar sisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara mempunyai hak termasuk hak untuk mendapatkan pelindungan. Kita melihat perempuan ini kan warga negara, punya hak dan kewajiban juga. Nah, RUU PKS ini itu dasarnya adalah ideologi kita Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Terutama untuk Pancasila itu kaitannya dengan keadilan. Jangan sampai ada diskriminasi di dalam rumah tangga. Diskriminasi antara bapak atau laki dan perempuan. Jadi ini untuk menegakkan keadilan. Juga berkaitan dengan rasa aman. Jangan sampai kaum perempuan itu tadi didiskriminasi merasa tidak aman juga. Kemudian juga kita ingin menegakkan RUU PKS ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu atau perempuan di dalam rumah tangga. Ini intinya. Jadi dasarnya kenapa kita memperjuangkan RUU PKS ini di ITB Ahmad Dahlan Jakarta, karena dasar tadi dari sisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hal senada juga diutarakan staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Gofur Darmaputra. Menurutnya, RUU PKS merupakan bentuk untuk melindungi korban, termasuk aturan terkait hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Selain untuk melindungi korban, jadi harus ada pemulihan dan kita juga mencegah, tetapi juga kita ingin ada pelaku itu harus mendapatkan ganjaran atas kejahatan yang dilakukan. Karena kenapa disebut kejahatan? Ini adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi sesuatu yang dilakukan secara paksa, misalnya kekerasan seksual ini, itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan hak asasi atau aspirasi dari individu. Dengan adanya pembahasan RUU PKS ditinjau dari perspektif negara dan Islam, diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembahasan RUU PKS oleh DPR yang akan datang. Tim TVMU memberitakan.